Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Triseteh. Nah, di video kali ini aku bakal bahas mengenai perbedaan dari Mbps dengan Mbps. Apaan sih itu? Oke, nggak usah panjang lebar, langsung aja kita bahas. Tapi sebelumnya, silahkan kalian klik dulu tombol subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai perbedaan dari Mbps dengan Mbps, aku mau cerita dulu nih. Jadi, beberapa waktu yang lalu aku ada upload video bahas mengenai review paket Bayu yang unlimited yang 1,5 Mbps. Buat kalian yang belum nonton videonya, silahkan kalian tonton, link ada di pojok kanan atas. Nah, di video itu ada beberapa yang komen, kok 1,5 Mbps lemot banget sih, kok kalau dipakai buat download speednya cuman 180 kbps sih. Nah, dari komentar-komentar itu aku simpulin bahwa masih ada beberapa teman-teman yang belum paham perbedaan dari Mbps yang B-nya besar dengan Mbps yang B-nya kecil. Itulah yang jadi alasan kenapa aku sampai kepikiran buat bikin video ini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, coba kalian perhatiin deh di pilihan-pilihan paket internet yang disediakan oleh provider kayak IndiHome, Biznet, MyRepublic, ataupun First Media. Perhatiin tulisan Mbps-nya. Apakah menggunakan B besar atau B kecil? Semua provider internet tersebut menawarkan pilihan paket internet dengan speed Mbps dengan B kecil. Sedangkan untuk downloader semacam Internet Download Manager, Steam, ataupun torrent, itu satuan Mbps-nya dia menggunakan B besar. Nah, disinilah titik masalahnya yang kita seringkali salah paham. Terus sebenarnya apa sih perbedaan antara Mbps yang B-nya besar dengan B-nya kecil? Jadi, Mbps yang B-nya besar itu disebutnya dengan megabyte per second. Sedangkan Mbps dengan B kecil itu disebutnya dengan megabit per second. Jadi, selain beda penulisan, yang satu B-nya hurufnya besar, yang satu B-nya hurufnya kecil, penyebutannya juga beda, yang satu megabyte, yang satu megabit. Jadi 1 megabyte itu sama dengan 8 megabit. Jadi 1 MB besar itu sama dengan 8 MB kecil. Itulah kenapa pada saat kita berlangganan internet yang misalnya 10 megabit per second, pas kita pakai buat download di pakai Internet Download Manager, itu kecepatannya jadi 1,25 megabyte per second. Jadi kalian langganannya yang 10 megabit per second itu sama dengan, kalau di IDM itu sama dengan 1,25 megabyte per second. Jadi jangan heran ya, langganannya 10 Mbps kok pas dipakai download cuman 1,25 Mbps. Jelas di sini beda ya. Jadi selain Mbps, kita juga sering dengar tuh ada yang istilahnya KBPS. Nah, KBPS ini sama dengan Mbps. Dia ada yang B besar, ada yang B kecil. Yang B besar itu byte, yang B kecil itu bit. Nah, 1 MB besar, 1 megabyte itu sama dengan 1024 kilobyte KB besar. Dan yang umum biasanya nongol di smartphone kita di ujung atas, biasanya kalau Android itu ada KBPS, tulisannya itu KB-nya besar, kilobyte per second. Jadi misalnya nih, kalian langganan paket internet yang 1,5 megabit per second. Nah, itu kalau mau tahu berapa megabyte per second, tinggal kita bagi 8. Jadi 1,5 dibagi 8 tuh jadinya 0,1875. Jadi 1,5 megabit per second itu sama dengan 0,1875 megabyte per second. Dan 0,1875 megabyte per second itu tadi, kalau kita rubah jadi kilobyte per second, kita kalikan 1024, itu jadi 192 kilobyte per second. Jadi jangan ada lagi ya pertanyaan, kok langganannya yang 1,5 Mbps pas dipakai download cuman 192 kbps? Karena ya bener emang 1,5 megabit per second itu ya sama dengan 192 kilobyte per second. Jadi gimana nih? Udah jelas belum kira-kira perbedaan mengenai megabyte dan megabit? Mudah-mudahan udah jelas ya. Jadi sebelum kalian beli paket internet, pastiin dulu paket yang ditawarkan itu dalam bentuk megabit atau megabyte. Pastiin itu dulu ya, supaya kalian nggak ngedumel-dumel nih. Belinya 1,5 Mbps, kok pas dipakai download cuma 192 kbps nih. Wah, dibohongin nih. Nah, sebenarnya nggak dibohongin, nggak ada yang bohongin.
Cuman kitanya aja yang kurang jeli. Padahal ya 1,5 megabit per second itu tadi sama dengan 192 kilobyte per second. Oke, mungkin sampai sini dulu yang bisa aku share di video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan leave komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, mohon sekali untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Bye-bye!